Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usulan Kementerian Agama untuk menaikkan biaya haji menjadi 69 juta rupiah dapat sorotan DPR. Dalam pembahasan, Komisi 8 DPR menilai kenaikan biaya hampir 100% di tahun ini sangat memberatkan jemaah. Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama masih mengkaji komponen biaya haji untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji. Komisi 8 menyoroti biaya akomodasi, termasuk biaya penerbangan yang diusulkan Kementerian Agama. Komisi 8 juga menyoroti peluang jemaah akan kesulitan melunasi biaya haji jika dinaikkan tahun ini. Kita akan banyak jamaah yang gagal berangkat karena kita mendapatkan waktu pelunasan, andaikan panja ini bisa menyelesaikan di tanggal 14, waktunya paling panjang hanya 1 bulan saja. 1 bulan dengan pelunasan 44 juta bagi jamaah, bagi kami itu tidak terbayangkan dari profil jamaah kita. Selain soal biaya haji, Komisi 8 DPR juga menyoroti terkait durasi ibadah haji di Arab Saudi. Waktu 40 hari yang biasa ditempuh jemaah haji selama ini dianggap bisa dikurangi. Maka kami coba berkomunikasi dengan berbagai pihak. Satu, di otoritas bandara di Jeddah, mendapatkan, kami berkeyakinan kalau pemerintah sungguh-sungguh dengan segala kemampuan negosiasi, tahun ini saja kita bisa laksanakan haji 35 hari. Sementara untuk tahun 2024, kami meminta pemerintah tidak perlu lagi dibicarakan, kemungkinan bisa 30 hari. Karena kami yakin bisa 30 hari di tahun 2024. Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya rata-rata penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 sebesar 98,8 juta rupiah. Dari jumlah ini, pemerintah mengusulkan kepada DPR biaya haji yang dibebankan ke jemaah sebesar 70% dari biaya rata-rata BPIH, yakni 69,1 juta rupiah. Menurut Kementerian Agama, komponen biaya haji per jemaah terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar 33 juta rupiah. Biaya akomodasi di Mekah sebesar 18 juta rupiah. Biaya akomodasi di Madinah sebesar 5,6 juta rupiah. Biaya hidup atau living cost sebesar 4 juta rupiah. Biaya visa haji 1,2 juta rupiah. Dan paket layanan masyair atau proses ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah sebesar 5,5 juta rupiah. Tahun ini Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sama seperti sebelum pembatasan diberlakukan oleh Arab Saudi akibat pandemi. Selain itu, tidak ada lagi pembatasan usia bagi jemaah haji seperti tahun lalu. Dari total 221.000 kuota jemaah haji Indonesia, ada 203.000 lebih kuota untuk jemaah haji reguler. Sementara ada 17.000 lebih kuota untuk jemaah haji khusus. DPR kembali akan membahas persoalan biaya haji dan durasi haji bersama Kementerian Agama pada pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, DPR mengevaluasi usulan biaya haji Kementerian Agama dan menginginkan agar biaya haji yang dibebankan ke jemaah maksimal 50 juta rupiah. Apa saja yang akan dievaluasi dari usulan biaya haji oleh Kementerian Agama sebesar yang semula 69 juta rupiah? Kita akan bahas bersama Aceh Hasan Sajili, ini adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Kementerian Agama, tapi masih belum dapat mengonfirmasi hadir. Pak Aceh, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Livia. Kang Aceh, apa saja hasil kunjungan Komisi 8 lewat panja BPIH ke Arab Saudi kemarin? Ya, intinya bahwa kami memiliki prinsip bahwa biaya haji ini harus dapat terjangkau oleh masyarakat dan tetap mempertimbangkan aspek istitaahnya. Karena itu ketika terjadi kenaikan yang begitu sangat tinggi dari biaya BP yang dibayarkan
oleh jamaah yang asalnya tahun yang lalu sebesar 39 juta, sekarang 69 juta, tentu ini harus dicarikan solusinya supaya masyarakat, terutama jamaah haji yang telah membayarkan setorannya tersebut dan memiliki hak untuk berangkat tahun ini, bisa diberangkatkan dan mampu terjangkau oleh mereka. Nah, karena itu usulan BP atau BPIH yang diusulkan oleh Kementerian Agama sebesar 98 juta kemarin, kita sisir satu persatu setiap komponen pembiayaan hajinya. Dari mulai penerbangan, kemudian pemondokan, kemudian konsumsi selama di sana, hingga pelayanan dalam negeri yang kami nilai ini sangat begitu tinggi gitu ya. Nah, selain itu tentu setelah kami melakukan efisiensi dari berbagai komponen pembiayaan haji yang cukup besar ini, maka kami akan menguji kembali atau mengkaji kembali formulasi penempatan nilai manfaat yang dalam usulan Kementerian Agama sebesar 30% dari nilai manfaat dan dibayarkan oleh jamaah sebesar 70%. Nah, kenapa kami harus formulasikan? Karena kami ingin bahwa kalau tahun yang lalu formulasi nilai manfaatnya itu lebih besar dibandingkan dengan setoran, kenapa sekarang justru BP-nya atau yang dibayar oleh jamaah begitu sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini juga harus kita pertegas soal keadilan untuk mendapatkan nilai manfaat. Yes. Ini yang kemudian saya izin potong Kang Aceh. Ya. Karena kalau kita hitung-hitungan lazimnya dari 39 ke 69, 30 juta naiknya. Tapi durasi di Tanah Sucinya kemudian dikurangi dari 40 ke 35 rencananya tahun ini. Koreksi saya ya, Kang kalau salah. Artinya kan sebetulnya jemaah haji ini sudah harus membayarkan lebih, kemudian durasi mereka di Tanah Suci harus dipotong, rugi mereka double-double dong ya Kang? Justru karena itu, ini yang kami pun sebetulnya melakukan cara-cara atau mencari solusi supaya kita bisa turunkan dari BP yang 69 ini menjadi lebih rendah lagi gitu. Karena itu misalnya salah satu solusinya misalnya selain melakukan efisiensi di berbagai komponen-komponen pembiayaan haji, juga misalnya kita melakukan upaya untuk mengurangi durasi waktu selama di sana, karena itu juga implikasinya akan besar terhadap pembiayaan haji. Nah, tetapi yang paling penting sesungguhnya ini saya Mbak Livia lagi rapat sebetulnya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji, kami sedang mencari formula yang paling tepat soal formulasi 70-30. 70 kan yang diusulkan oleh Kementerian Agama dibayar oleh jamaah haji. Nah, sekarang kita ingin coba apakah dimungkinkan, misalnya formulanya 40% itu berasal dari nilai manfaat dan 60% dibayar oleh jamaah. Nah, kita harus lihat ketersediaan biaya yang ada atau dana yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji. Siap. Ini yang sedang kita dalami. Kang, ini soal persoalan pemondokan yang jadi sorotan. Kalau kita lihat kan usulan Kemenak itu biaya akomodasi di Mekah itu kan 18 juta rupiah, betul ya Kang? Sementara akomodasi di Madinah itu sebesar 5,6 juta rupiah. Ini ada perubahan hitungan atau seperti apa kalau kita rinci hitungannya satu-satu sampai kemudian harus naik sebegitu signifikan? Nah, inilah yang sedang kita, sebetulnya kan kalau kita mengacu kepada dibandingkan dengan tahun lalu, dari segi pemondokan kan sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan ya. Yang terbesar sebetulnya adalah soal biaya masyair. Biaya selama 5 hari atau 4 hari pada masa Arafah, Muzdalifah sama Mina. Yang pada sebelum-sebelumnya hanya 1.500 rial, sekarang kemarin melonjak menjadi 5.500 dan sekarang diturunkan lagi menjadi 4.000. Ini yang kita juga sekarang dorong supaya terjadi penurunan. Juga termasuk diantaranya Mbak Livia adalah soal penggunaan penerbangan. Nah, itu yang mau saya tanya, 33 juta rupiah itu rasional atau gimana, Kang?
Nah ini barusan tadi pagi kita rapat dengan Garuda, pihak Garuda. Nah di pihak Garuda sudah menjelaskan kepada kami, pada saat ini sebelumnya kan mereka mengusulkan 33,9 juta. Tadi sudah ada penurunan sedikit walaupun tidak terlalu besar, yaitu sebesar 33,4 juta. Kita lagi tekan terus ya supaya ya masa sih nggak bisa turun antara 1 sampai 2 juta. Mhm. Ini yang sedang mereka hitung kembali. Mudah-mudahan gitu ya dari komponen penerbangan ini mengalami penurunan. Oke. Kemarin juga Mbak Livia, kita sudah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Kementerian Agama. Agama. Sudah ada sedikit penurunan dari 98 juta menjadi 96 juta. 3 juta Jadi doang Kang Aceh. ya, tapi kita dorong terus ini. Kita masih ada waktu, mudah-mudahan ya tanggal 14 Februari ini sudah ada keputusan yang membuat kita bisa menurunkan, ya kalau kita sudah mampu menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji, maka kita akan cari formulasi bagaimana nilai manfaat dan biaya yang dibayar oleh jamaah bisa ditekan Kang, serendah mungkin. punten ini saya tanya, kalau dari 40 hari yang tahun lalu dengan angka 39 juta yang harus dibayarkan, kalau misalnya angkanya naik jadi 69 juta, artinya untuk menekan angka 69 juta, karena kalau saya melihat angka kenaikan 30 juta itu kan signifikan sekali untuk mereka yang memang untuk nabung biaya haji saja sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun mungkin. Sekarang ketika misalnya memang harus dinaikkan tapi dikurangi durasinya dari 40 ke 30 atau mungkin ke 35, itu pres angkanya menurut hitungan DPR itu di angka berapa, Kang? Ya, tentu kita harus hitung lagi formulasinya lebih tepat ya. Misalnya formulasi kita inginnya, kalau saya pribadi ya inginnya bahwa formulasinya udah supaya lebih moderat kita bikin 40-60 atau 10 diambil dari nilai manfaat, 60 oleh para jamaah misalnya ya. Nah, kalau kita bisa menekan hingga misalnya 90, maka formulasinya kita bisa, BP-nya itu bisa 55 juta. Oke. Saya kira antara 54 sampai 55 juta menurut saya itu masih bisa terus kita tekan begitu ya. Kenapa? Karena ya tentu kita pun juga harus memiliki satu kepekaan terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat kan. Di tengah situasi seperti begini tiba-tiba mesti ada satu kebijakan yang sangat berat sampai 69 juta, tentu ya kita harusnya kan tidak begitu, tidak gitu loh. Makanya mungkin kita bisa tarik ke dalam satu kebijakan yang lebih moderat sehingga ya buat masyarakat sendiri tidak ada hal yang memberatkan mereka. Tapi satu hal Mbak Livia yang harus saya sampaikan, bahwa kami juga sedang memperjuangkan agar jemaah haji yang telah lunas tunda, artinya lunas tunda itu dia sudah bayar pelunasan yang seharusnya mereka berangkat tahun 2020 dan berangkat tahun 2022 sudah berangkat tapi karena usia dan karena daftar tunggu ya kemarin setengah kita itu harusnya nggak usah nambah ya Kang? Kita perjuangkan supaya mereka nggak usah nambah. Jadi nggak usah membayar setoran gitu loh. Karena mereka sudah lunas, kalau sudah lunas ya seharusnya kan sudah tidak. Harusnya udah selesai tinggal berangkat aja ya Kang, betul ya? Makanya ini sedang kita coba juga hitung. Karena itu juga penting untuk bisa memastikan dan ini menyangkut dengan keadilan. Kan mereka nggak bisa berangkat bukan karena salah mereka. Nggak bisa berangkat karena memang aturan kan ya yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi dan juga kondisi yang memungkinkan buat mereka tidak bisa berangkat gitu loh. Jadi karena itu mohon doanya kita terus memperjuangkan supaya bisa lunas tunda ini juga kita harapkan tidak ada tambahan biaya haji gitu. Ya itu yang juga kita harapkan. Tapi kan kalau konvers beberapa hari yang lalu kan disebutkan maksimalnya 50 juta. Ini konversnya kemarin ya Kang, 50 juta. Ini sudah jadi angka final dari DPR? Belum. Ini masih terus kita kaji. Ini kan baru pendapat dari masing-masing teman-teman anggota Panja. Pastinya nanti Mbak Livia akan kita umumkan pada tanggal
14 Februari kalau target kita sebelum reses ini. Tapi jemaah wajib melunasi itu tanggal berapa maksimalnya, Kang Aceh? Itu nanti setelah disepakati di DPR, nanti akan diserahkan kepada pemerintah untuk mendapatkan Kepres, keputusan Presiden. Dari Presiden itulah kemudian nanti akan diumumkan kepada jamaah untuk segera dilunasi. Itu kita targetkan ya akhir Februari ini sudah keluar Kepresnya, sehingga punya waktu 1 bulan untuk bisa melunasi bagi jamaah yang memang harus melunasi. Tapi kalau yang lunas tunda, dia enggak usah gitu. Karena mereka sudah telah mengalami pelunasan. Oke, artinya bisa dipastikan biaya hajinya pasti naik. Artinya mereka calon jemaah haji sudah harus menyiapkan kira-kira selisih biayanya. Kira-kira begitu, tapi jumlahnya berapa ini masih belum ketok palu. Ini begitu ya Kang Aceh ya? Kita masih harus berdebat. Kecuali itu tadi saya ingin sampaikan kepada para jamaah yang sudah lunas tetapi tertunda, mudah-mudahan kita bisa tekan sehingga tidak perlu ada penambahan lagi gitu. Aduh, harapannya jangan naik terlalu tinggi ya Kang Aceh ya, karena kita juga harus memperhatikan bagaimana calon jemaah haji yang kesulitan ekonomi, menabung bertahun-tahun untuk naik haji, bagaimana kemudian dalam waktu 1 bulan mereka harus mencari selisih biaya untuk bisa tetap naik haji di tahun ini. Kita titipkan calon jemaah haji kita di Komisi 8 ya Kang Aceh ya? Ya, mohon doanya Mbak, mohon doanya buat masyarakat Indonesia. Terima kasih Aceh Hasan Sajili telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.